Assalamualaikum Bu Happy sama Bu Risa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Hendro. Gimana Bu Happy sama Bu Risa kabarnya hari ini? Baik-baik Alhamdulillah saja sehat, kah? Bapak. Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah. Ya, Tapi jangan sedikit kondisi batuk sehat ya ya, Pak. Bu Happy sama Bu Risa. Iya. Ya, baik gini nggih Bu Happy sama Bu Risa. Hari ini Bu Happy akan mempraktikkan coaching nih dengan Bu Risa nggih. Siap, Pak. Iya, Pak. Bu Happy. Oh ya, ini Nggih, mungkin siap. kendala sinyal, nggak langsung respon. Oke, Bu Happy. Jadi hari nanti kita ada pembagian tugas, saya sebagai observer, nanti Bu Happy sebagai coach, ya, dan Bu Risa sebagai coaching. Baiklah, sebelumnya ini saya minta izin untuk mengobservasi praktek coaching dari Bu Happy, ya, Bu Happy. Iya, Bapak. Dan ini nanti saya rekam, ya, saya rekam dan rekaman nanti kita upload untuk kepentingan pembelajaran. Bagaimana Bu Happy sama Bu Risa? Bisa diizinkan? Siap, Izinkan, Pak. siap. Nggih. Oke, terima kasih Bu Happy, Bu Risa. Sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan kepada Bu Happy, nggih, Bu Happy. Iya, Pak. Gini Bu Happy, ini sebagai coach, ini kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan di sini nanti? Baik, Bapak. Nanti mohon untuk Pak Hendro merevisi dari apa yang akan saya lakukan tentang coaching. Yang akan saya lakukan ini nanti saya akan melakukan coaching dengan alur tirta, Bapak. Siap nih Bu, berarti dengan coachingnya dengan alur tirta. Tujuan itu nggih, Iya, ada nggih. identifikasi. Ada tujuan, ini Nggih. identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu prosesnya nggih. Kemudian kalau kompetensinya Ibu, kompetensinya Iya. ada present, mendengarkan aktif itu nggih. Iya, Sama Bapak. pertanyaan bobot tiganya. Nah, terus Iya. kira-kira nanti yang ingin dikembangkan dan ingin saya amati yang mana Ibu dalam proses coaching hari ini nanti? Iya. Saya minta bantuannya Pak Ari nanti untuk mengamati bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kepada Bu Risa gitu ya Pak ya, dalam proses coaching ini. Baik Bu Happy, berarti nanti tentang kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, ngoten nggih Bu Happy. Nggih. Iya Bapak. Terus nanti indikatornya apa nggih? Indikatornya bahwa mengenai percakapan yang dilakukan nanti napa niku mengacu pada pertanyaan yang berbobot. Indikator ketercapaian maksudnya. Nggih. Indikator ketercapaian yang akan saya lakukan saat coaching dengan Ibu Risa nanti, apabila Bu Risa itu nanti bisa memberikan istilahnya ide-ide dan bisa menentukan solusinya sendiri Bapak dalam permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik nih Bu Happy, berarti nanti diharapkan indikator ketercapaiannya nanti bisa dapat mengeluarkan ide-ide atau gagasan untuk masalah yang dihadapinya. Oke, baik Bu Happy. Kemudian nanti harapan dari observasi ini yang kita lakukan bersama ini apa itu? Ya, harapan saya nanti saya bisa lebih meningkatkan diri dalam coaching Bapak, di mana coaching ini sangat penting bagi saya sebagai seorang guru dalam pengembangan diri saya dengan rekan sejawat, dengan siswa, apalagi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Begitu Bapak. Oke, baik Bu. Nanti semoga yang menjadi harapan Bu Happy setelah pakai kunci nanti bisa tercapai. Oke, baik Bu Happy dan Bu Risa, saya kira cukup untuk pertanyaannya dan ini silahkan praktek coaching dengan siapkan dan untuk segera dilaksanakan dan saya mohon izin untuk mengobservasi praktek coaching hari ini. Monggo Bu Happy bisa dimulai praktek coachingnya. Oke Pak Indra, terima kasih Pak Indra. Oke.
Selamat pagi Bu Risa, apa kabar? Selamat pagi Bu Happy. Alhamdulillah kabar baik. Bu Happy sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Walaupun ini cuacanya juga sedang dingin-dingin empuk gitu ya Bu Risa ya. Iya Bu. Syahdu Ibu. Aduh ya. Eh, Bu Risa, kemarin itu Bu Risa eh, menanyakan kepada saya tentang waktu longgar saya ini Bu Risa. Ini saya sedang longgar ini Bu Risa. Kira-kira ada permasalahan apa ya Bu Risa ya? Atau ada sesuatu yang ingin disampaikan begitu? Iya Ibu, terima kasih atas waktu yang mungkin diluangkan buat saya buat berbincang-bincang. Sebenarnya saya ingin sedikit curhat Ibu Hmm? terkait dengan sebenarnya saya merasa bahwa saya eh, apa kompetensi yang saya miliki itu masih kurang seperti itu. Sebagai seorang guru, saya masih kurang maksimal dalam em, memberikan pembelajaran ke siswa. Seperti itu, Ibu. Oh, berarti ini Mm. mau curhat-curhat tentang masalah pengajaran begitu ya Bu Risa ya? Iya, jadi ingin gimana sih saya bisa mengembangkan kompetensi yang ada pada diri saya sehingga saya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik buat siswa dan tentunya pembelajaran yang saya lakukan itu juga bisa berpihak pada mereka sehingga mereka bisa Oke. tidak hanya menerima materi yang saya berikan, tetapi juga di situ saya bisa memahami karakteristik mereka, kemudian di situ juga saya bisa memberikan apa ya eee, semacam keterampilan yang bisa mereka miliki untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Eh, jadi pada intinya apakah tujuan Bu Risa ini bagaimana cara meningkatkan kompetensi diri Bu Risa dalam pengajaran begitu ya? Iya, Ibu. Kira-kira kompetensi pengajaran yang apa Bu Risa yang ingin Bu Risa tingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan itu adalah kompetensi pedagogik saya, Bu. Oke, kompetensi pedagogik ya. Nggih. Dari pengetahuan Bu Risa, kompetensi pedagogik itu yang seperti apa Bu Risa? Ya, kompetensi pedagogik kalau sepemahaman saya nggih, Bu, mohon maaf salah nanti bisa dikoreksi. Menurut saya kompetensi pedagogik itu, kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran di kelas, kemudian juga dapat menguasai kelas atau pengelolaan kelas dengan baik, kemudian juga bisa menyusun perangkat pembelajaran dengan baik yang sesuai dengan kurikulum tentunya. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Mungkin Ibu Happy ada masukan terkait dengan kompetensi pedagogik yang ingin saya kembangkan. Baik Bu Risa, eh, kalau tidak salah dengar tadi Bu Risa menyebutkan bahwa kemampuan pedagogi Bu Risa itu adalah pengelolaan kelas dan merencanakan pembelajaran begitu ya Bu ya. Mhm. Kira-kira Bu, eh, dalam pengelolaan kelas ini Ibu Risa eh, kalau seorang guru kan biasanya sudah terbiasa begitu ya untuk mengajar di kelas. Mhm. Kira-kira eh, seandainya di rentang nilai nih Bu, Mhm. dalam pengelolaan kelas Ibu ini, Bu Risa merasa nilainya berapa kalau di antara 1 sampai 10? Iya, kalau di rentang dari 1 sampai 10 untuk kompetensi pedagogik yang saya miliki sepertinya masih ada di skala 6, Bu. Ke Jadi 6 ya. saya masih harus banyak belajar lagi. Iya. Oke. Kira-kira untuk mencapai nilai sempurna gitu masih membutuhkan 4 poin gitu ya Bu ya? Iya, 4 poin. Tapi saya tidak berangan-angan untuk sampai ke skala 10, Bu. Karena bagi saya peningkatan itu tidak harus secara signifikan langsung ke angka 10, tetapi harus melalui progres, melalui
apa ya namanya, melalui proses semacam itu. Jadi secara berkelanjutan saya bisa memperbaiki diri. Oke. Eh, Kira-kira Bu, dalam pengelolaan kelas Bu Risa ini, seandainya eh, mau ditingkatkan gitu, ada rencana seperti apa Bu? Rencananya saya ingin meningkatkan kompetensi pedagogik saya. Itu kalau di rentang skala tadi, saya inginnya ada di paling enggak 8 atau 9. Mhm. Kemudian saya ingin meningkatkan bagaimana sih caranya saya bisa merencanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Bisa mungkin Bu Happy bisa melihat dari yang saya lakukan di kelas misalkan. Mungkin ada cerita dari kebetulan kemarin kan ada supervisi semacam itu dan dari situ penilaian yang diberikan oleh supervisor saya itu menurut saya masih kinerja saya kurang maksimal gitu, Bu. Oke. Eh, Kira-kira yang sudah dilakukan oleh Bu Risa ini yang seperti apa Bu? Yang dilakukan, kompetensinya atau apa? Ya, Perbaikannya? eh, belum. Yang sudah dilakukan Bu Risa ini semacam seperti apa gitu? Yang sudah dilaksanakan? Oke, yang sudah dilaksanakan di kelas ya, Bu, ya? Iya, yang sudah dilaksanakan. Jadi menurut saya untuk yang kompetensi pedagogik yang sudah saya kuasai seperti itu, yang sudah saya terapkan di kelas adalah, saya memberikan media pembelajaran yang mungkin bisa dikatakan, Mhm. bervariasi, tapi belum, apa ya, belum banyak belum belum banyak, belum masih kurang variatif lagi lah semacam itu. Jadi media pembelajaran yang diberikan itu masih bisa dikatakan masih kurang interaktif, Ibu. Jadi, belum bisa melibatkan siswa secara penuh, jadi masih masih menggantungkan kepada guru. Terus kemudian dari penguasaan wawasan yang saya miliki, terutama khususnya pembelajaran bahasa Indonesia, saya menganggap masih kurang banyak, saya masih harus kurang belajar, harus banyak belajar lagi. Dan wawasan yang saya miliki ini kurang lebihnya sudah sekitar 70 70-an sampai 80-an persen yang sudah saya kuasai dan ketika anak bertanya, saya bisalah, tapi terkadang harus membuka referensi dulu untuk memberikan jawaban yang pas kepada mereka. Jadi terkait dengan wawasan itu juga masih saya rasa masih kurang. Kemudian terkait dengan pengelolaan kelas, Ibu, yang Mhm. sudah saya lakukan adalah saya memberikan semacam, eee, pembelajaran yang tidak hanya monoton, tidak hanya sekedar ceramah saja, tetapi saya juga banyak melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan ada diskusi, kemudian juga, mereka berpraktik membuat sesuatu yang kaitannya dengan bahasa, kemudian juga saya memberikan ice breaking kepada mereka sehingga mereka tidak bosan di kelas karena kan sekarang itu anak-anak di SMK terutama, eee, ketika pembelajaran itu kalau hanya diam saja, itu tidak bisa Ibu, karena mereka lebih suka banyak bergerak, apa ya namanya, kinestetik ya, yang lebih banyak melibatkan mereka, seperti itu. Kurang Oh, lebihnya itu Ibu, yang, sudah saya lakukan dan yang menurut saya itu belum maksimal. oke. Keren sekali Bu Risa. Bu Risa sudah melakukan pembelajaran di kelas yang menurut saya sih sudah lumayan baik. Kemudian Bu Risa, kira-kira tujuan Bu Risa, ketercapaian dari tujuan Bu Risa untuk peningkatan kompetensi ini yang seperti apa Bu Risa? Iya, eee, peningkatan kompetensi yang saya inginkan seperti itu ya. Jadi untuk peningkatan kompetensi yang saya inginkan untuk kedepannya adalah saya bisa menguasai kelas dengan baik. Jadi Mhm.
paling tidak 90 sampai 100 bahkan 100% anak-anak itu atau murid-murid itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi mereka fokus di pembelajaran, tidak ada yang sibuk sendiri, tidak ada yang ngobrol sendiri dan tidak ada yang bermain HP sendiri. Karena bisa bisa dilihat dari pembelajaran yang saya lakukan itu terkadang itu kita menggunakan media pembelajaran HP, tetapi terkadang anak menyalahgunakan, penggunaan HP tersebut. Nah, itu saya ingin ketika saya memiliki kompetensi yang baik, anak-anak atau murid-murid itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, jadi lebih fokus lagi. Selain itu juga dari segi administrasinya, melalui perencanaan pembelajaran yang saya buat, itu bisa membantu saya memberikan pembelajaran yang baik pula. Jadi sesuai dengan rencana pembelajaran yang sesuai kurikulum tentunya. Karena terus terang dalam penyusunan perangkat pembelajaran bagi saya itu lumayan wow Bu, lumayan menguras, lumayan saya harus bertanya sana sini. Seperti itu. Oke. Eh, Kira-kira bisa untuk kegiatan pembelajaran di sekolah, di kelas terutama ya, agar anak itu lebih fokus lagi, kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, terkait dengan kefokusan anak atau kefokusan siswa itu eh saya terkadang ini Bu, kebetulan kemarin ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya diberi materi terkait dengan mindfulness itu ya Bu ya. Jadi fokus, jadi menggunakan teknik stop seperti itu. Sudah saya praktekkan dan hasilnya juga sudah lumayan mereka lebih fokus lagi. Hanya saja ketika proses mindfulness itu ada beberapa anak yang responnya ada yang mengantuk seperti itu, kemudian malah sedih Bu seperti itu. Itu salah satunya adalah itu menggunakan mindfulness tadi. Kemudian selain itu juga saya menggunakan di sela-sela itu menggunakan ice breaking yang mengasah pola pikir mereka. Jadi ice breaking tidak hanya berupa gerakan atau lagu atau menari seperti itu tidak, tetapi di situ saya mengajak anak untuk berpikir. Dan itu ternyata anak-anak lebih antusias sih, Bu. Dan setelah itu mereka juga eh, lebih fokus lagi terhadap pembelajaran. Terus Oke. terkait dengan yang lain apalagi ya, Bu ya? Mungkin ini eh mereka saya ajak melakukan pembelajaran di luar kelas, tidak hanya di dalam saja. Ternyata dengan melakukan pembelajaran di luar kelas itu anak lebih ternyata dan mereka mengerjakan dengan baik seperti itu. Oke. Keren sekali Brisa, rencana aksi yang akan dilaksanakan Brisa ini. Mm-mm. Dan kemudian Brisa untuk bisa merencanakan proses pelaksanaan pembelajaran atau pembuatan RPP yang sesuai dengan kurikulum, kira-kira apa yang akan Bu Risa lakukan? Ya, itu apa ya, Bu? Yang pertama saya lakukan adalah saya berkolaborasi dengan teman sejawat se-GMP sekolah dulu, Bu. Di sini kita Mhm, punya tim. Jadi kita saling berkomunikasi bagaimana menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai kurikulum itu seperti apa. mhm, Kemudian juga tentunya tidak terlepas dari mencari referensi dari sekolah lain. Jadi kita kan punya MGMP yang kabupaten itu Bu untuk bahasa Indonesia. Jadi kita mhm. saling berkomunikasi di WA Group, bertanya paling tidak bagaimana penyusunan rencana pembelajaran yang baik itu seperti apa, itu. Dan juga cari referensi dari internet Ibu. Mhm, Dan oke. itu bisa kami jadikan acuan untuk penyusunan perangkat pembelajaran untuk terutama untuk yang kurikulum merdeka ini karena ini kan termasuk baru bagi kami di Oke. kelas 11 ini gitu, Bu. Mhm. Baik, Iya. ini juga rencana yang bagus sekali Bu Risa. Eh, Bu Risa akan lebih eh, meningkat ini kayaknya nanti kompetensi yang Bu Amin. Risa inginkan dengan Heeh. pembuatan seperti
pelaksanaan ice breaking dalam kefokusan anak, mindfulness, belajar di luar kelas begitu ya Bu ya. Kemudian dalam pembuatan RPP juga akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat Bu Risa di MGMP maupun dalam pencarian di Google gitu ya Bu ya, seperti model Iya Bu, ATM begitu ya Bu ya. iya ATM Bu. Oh sudah keren ini Bu. Kira-kira nanti apa harapan Ibu ke depannya? Harapannya dengan meningkatnya kompetensi pedagogik yang saya miliki, saya berharap saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid sehingga mereka merdeka belajar ya Bu ya. Sehingga mereka dapat menemukan sendiri, menggali potensi yang dimiliki dan juga mereka bisa mengimplementasikannya tidak hanya melalui materi yang saya berikan, tetapi juga mereka mengimplementasikan di luar pembelajaran, baik di lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Karena ada beberapa materi yang tetap saya kaitkan dengan lingkungan mereka sendiri gitu. Oke Bu Risa, gimana ini perasaan Bu Risa ini ketika Bu Risa Lega sudah Bu, mempunyai solusi sendiri gitu ya Bu ya? ya Bu agak lega Bu. Ada solusi yang bisa saya tempuh ya, yang bisa saya tempuh ternyata saya bisa melakukan itu Iya, dan semoga nanti bisa terlaksana. iya. Amin Bu Risa. Baik Bu Risa, kira-kira kesimpulan apa ini yang bisa diambil dari perbincangan ini? Ya, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah sebagai seorang guru Hmm, kita harus terus belajar untuk meningkatkan kompetensi kita. Oke, Dan salah satu kompetensi yang harus ditingkatkan itu adalah kompetensi pedagogik karena kita berhubungan langsung dengan pendidikan atau pembelajaran yang kaitannya dengan anak atau siswa. oke. Jadi, pengembangan diri itu penting untuk Hmm, meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Seperti itu, Bu Happy. Oke, keren sekali Bu Risa. Kira-kira kapan ini Bu Risa mau action untuk bisa menjadi seorang guru yang meningkat pedagogiknya? Secepatnya, Ibu. Kalau ini kan baru sementara ini kan di sekolah kami baru asas ya, asesmen sumatif akhir semester. Dan rencananya untuk peningkatan kompetensi yang saya miliki terkait dengan kompetensi pedagogik, insya Allah saya tingkatkan di semester depan, Bu. Dan Oke, nanti saya akan melaporkannya ke Bu Happy. oke. Iya Bu Risa. Baik Bu Risa, terima kasih. Bu Risa sudah menemukan apa yang diinginkan oleh Bu Risa. Apakah pembicaraan kali ini bisa diakhiri Bu Risa? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Oke, Boleh tidak saya nanti menghubungi Ibu lagi kapan-kapan? siap Bu Risa. Saya Oh, senang siap. sekali berbagi dengan teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Risa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Oke. Happy. Sama-sama. luar luar biasa Bu Happy sama Bu Risa, praktek coachingnya amazing sekali ini. Bu Happy sudah menggunakan alur cerita dengan baik Bu, mulai dari tujuan, rencana, identifikasi, tanggung jawab, sehingga dapat muncul solusi dari coachingnya itu Bu Risa. Nah, ini bagus Terima sekali kasih Bu Pak. Happy dan gagasan dapat muncul dari Bu Risa sendiri. Oke, Bu Happy, ini ada beberapa sedikit pertanyaan, Bu Happy. Nggih. Dari hasil coaching ini, Bu, indikator capaiannya tadi yang diinginkan Bu Happy itu sudah tercapai belum, Bu? Sepertinya sudah ya Pak. Saya sudah bisa membuat Bu Risa menemukan tujuan yang ingin dicapainya begitu. Alhamdulillah berarti tercapai nih Bu. Dengan ini Bu Risa sudah bisa mengeluarkan ide-idenya sendiri ya. Berarti sudah tercapai. Kemudian Bu, ini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya nggih, Bu Happy, Bu Nggih. Risa. Monggo Pak. Saya Oke, sangat ini senang sekali Bapak. uh, Ibu Happy Sambrisa yang mengamati tadi pada saat coaching memang uh,
Bu Happy sudah melakukan alur dikta dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, ini terbukti dari pembicaraan Coach tadi, Bu Risa sebagai Coach dapat mengeluarkan ide-ide dan gagasan untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, kemudian Bu Happy sama Bu Risa berdasarkan hasil coaching ini yang kita lakukan pagi ini, apakah masih ada yang ingin Ibu kembangkan, Bu Happy? Sepertinya cukup, Pak. Untuk kedepannya kompetensi yang ingin, kan beberapa kompetensi tadi kan hanya pertanyaan yang berbobot. Ada kompetensi yang lain dikembangkan untuk kedepannya? Iya, Pak. Mungkin secara tindak lanjut ke depannya saya harus semakin banyak berlatih begitu ya Pak ya dalam melaksanakan coaching, karena coaching ini saya rasa sangat perlu sekali, karena di samping bisa menggali ide atau bisa istilahnya memberikan solusi-solusi gitu ya, bukannya memberikan tapi bisa mengajak si coach ini untuk menemukan ide-idenya demi tujuan yang ingin dicapai. Ya mungkin seperti itu, Pak. Baik, Baby. Semoga nanti tindak lanjutnya dapat tercapai sesuai yang diinginkan Baby. Dan ini saya senang sekali bisa mengobservasi coaching hari ini. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya sendiri untuk terus tergerak dan menggerakkan ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bu Happy sama Bu Risa. Kita akhiri praktek coaching pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.